Assalamualaikum teman-teman. Nih kita ada di Linggarjati. Yang bener Linggarjati apa Linggajati, Pak? Linggarjati. Linggarjati ya. Oke. Kita ada di Linggarjati. Dan kita mau masuk. Oke. Kita mau masuk ke gedung Perundingan Linggarjati, dilindungi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya. Ini tempat penting banget ya bagi negara kita. Kita dalamnya seperti apa? Nih pintu masuknya ke sana. Wah, ini zaman bala nih ya. Ini cakep banget. Ya. Ini gedung aslinya ya, dari Perundingan Linggarjati. Itu proses perundingannya. Diorama Perundingan Linggarjati. Ya bisa. Selamat pagi, selamat datang di gedung Perundingan Linggarjati, atau lebih tepatnya ini selamat siang ya. Selamat siang ya. Alhamdulillah saat ini kita sudah berada di dalam gedung Perundingan Linggarjati. Ruangan yang pertama kita masuki ini namanya ruang sekretariat. Ruang sekretariat. Di dalam ruangan ini kita pertama bisa melihat dulu gambarannya waktu pelaksanaan perundingan Linggarjati. Oh ini Dibuatkan diorama seperti ini. Sehubungan waktu terjadi perundingan bersifat tertutup. Ini semata-mata untuk memudahkan terutama bagi para anak-anak, pelajar ya. Para pelajar. Barangkali ada yang bertanya seperti apa posisi duduknya, seperti inilah. Ini disusun berdasarkan keterangan salah satu saksi perundingan yang bertugas sebagai Napoleon, yaitu Pali Budiarjo. Oh gitu. Yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Penerangan. Ini gambarannya. Kalaupun pelaksanaan 3 hari. 3 hari di sini di gedung ini. Di gedung ini. Mulai tanggal 11 sampai 13 November tahun 1946. Di sini di papan ini mulai tanggal 10. 10. Oh. Tanggal 10 ini keterangannya. Masa persiapan. Oh persiapan, oke. Sehubungan waktu itu, waktu tanggal 10 ini delegasi Belanda yang belum datang. Oh. Sehingga Presiden Soekarno mengunjungi Lord Killarney dan adalah pertemuan antara beliau dengan Lord Killarney di ruangan sebelah sana di belakang. Nah kembali kita ke ini. Seperti inilah gambarannya. Yang berdiri ini menggambarkan seorang penengahnya dari negara Inggris bernama Lord Killarney. Perwakilan dari kita Republik Indonesia yang membelakangi 4 orang. Sebagai ketuanya adalah Sultan Syahrir, anggota Susanto Tirtoprojo, Adnan Kapogani, dan Mahathir. Kemudian perwakilan Belanda, waktu itu namanya Komisi Jenderal, ini dipimpin oleh Profesor Insinyur Sherlock Holmes. Beliau waktu itu sebagai mantan Perdana Menteri Belanda. Anggota ada Pampol, De Boer, dan Tambo. Dan di sisi kiri kita itu 4 orang menggambarkan saksi perundingan yang bertugas sebagai penulis atau notulen. Mereka terdiri dari Laimena, Ali Budiarjo, Amri Sarifudin, dan Sudarsono. Dari perundingan di sini, inilah hasilnya. Ini cuma salinannya. Salinan Perundingan Linggarjati. Yang aslinya nggak ada di sini. Oke. Aslinya di mana, Pak? Arsip Nasional. Oh, Arsip Nasional. Oke. Ini terdiri dari 17 pasal tujuan. Kalaupun sebagai isi pokok, pertama dinyatakan bahwa pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan Republik Indonesia secara de facto. Belum de jure. Secara de facto dengan wilayahnya meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Kemudian tentara Belanda segera meninggalkan wilayah itu paling lambat 1 Januari tahun 1949. Isi pokok kedua, Belanda dan Republik Indonesia bekerja sama membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS, dengan salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Dan yang ketiga, Belanda dan negara RIS bekerja sama membentuk Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Ratu Belanda. Ini yang merupakan isi pokok dari persetujuan Linggarjati. Kemudian tanggal 14 dan 15 ini waktu suasana pemarapan di Jakarta di kediaman Pak Sultan Syahrir. Selanjutnya tanggal 25 Maret 1947 pengesahannya dengan ditandatangani Di Jakarta. Oh iya. Berarti ini cuma tempat perundingannya gedung ini ya? saja.
disahkannya di Jakarta. Oke. Siap. Itu ruangannya. Dan ini ruangan yang dulu digunakan sebagai tempat perundingannya. Wih, Dalam ruangan inilah. mantap. Yang kebetulan ini barang-barang ini kebanyakan duplikat. Oh, duplikat. Yang asli Ada di sini. Oh, tapi beberapa nggak disebutkan, nggak tunjukkan yang asli yang mana kayak gitu, Pak. Mungkin sekitar kurang lebih 20% barang-barang aslinya, peninggalannya. 80% barang-barang duplikatnya. Seperti dalam ruang perundingan ini barang aslinya tinggal piano. Asli, oke. Kemudian kursi hikoro ini. Oh, ini asli nih. Ini aslinya juga. Cuma kulit joknya udah diganti. Dulu Oke. di tahun 2003. Jamnya, Pak? Jam duplikat. Oh, duplikat. Ini kusen-kusen gimana, Pak? Kusen-kusen kebanyakan masih aslinya. Hanya rangka yang kecil-kecilnya udah ada yang diganti. Oh, mantep ya. Rangka kecil itunya. Kalau kusen gitu. Kecuali itu handle kurang lebih 98% handle kunci sudah baru. Oh, baru. Yang lamanya sedikit. Kayaknya itu yang kuningan tuh asli ya? Masih aslinya. Iya. Soalnya di rumah yang saya ada kayak gitu tuh. Buka pintunya kayak gitu. Iya. Logam kuningan. Kuningan lah. Itu kuningan kan ya? Kuningan. Oke, siap. Dahulu di dalam ruangan inilah tokoh-tokoh pejuang kita berjuang. Ini asli ya. Melalui perundingan juga untuk mempertahankan kemerdekaan. Ini bukan. Dan adapun tujuan dari di sini kita mengutip dari keterangan Pak Widodo bahwa perundingan di Linggarjati bertujuan pertama untuk mencari dan memperoleh pengakuan kedaulatan atau kekuasaan dari sebanyak mungkin negara, tidak hanya Belanda saja, supaya kemerdekaan bangsa negara kita Republik Indonesia ini tidak dianggap oleh dunia internasional sebagai gerakan dalam sebuah negara jajahan. Yang kedua, untuk mempertahankan kekuatan yang sudah dibangun. Pertama, kita sudah menyatakan bebas dari penjajahan dengan proklamasi kemerdekaan. Kita sudah punya kelengkapan alat-alat pemerintah walaupun masih sederhana dan banyak kekurangan. Oh, ini kenapa nggak diberi apa ya line garis, karena ini memang replika ya, Pak? Replikanya memang ini mestinya ini ada pengamanan dengan kita atau apanya, Kalau yang asli itu ya, walaupun duplikat. walaupun duplikat. Oke, bener. Kemarin tahun-tahun belakang kita menaruh pengaman. Di sini ada tiang ya, 4 buah dikasih kita, tetapi berhubung tidak paten ya, suka kesenggol kebanyakan anak-anak di sini. Betul lah, belajar atau oleh anak-anak pegang jatuh, kami terpaksa menariknya kembali karena akibat benturan ini bisa merusak dari lantai. Tehel ini original tehelnya kan? Original. Iya. Betul. Ini original nih tehelnya. Jadi kita yang sederhana saja dikasih dengan senar. Oh, oke. Buat pengaman. Biar nggak ditarik juga kan? Tidak ditarik, juga tidak diduduki. Oke, siap. Bagus. Untuk kita upaya pelestarian. Pelestarian, oke, benar. Oke. Dan mereka ini yang berada di sini disediakan tidur dalam gedung ini juga. Oke, gitu selama 3 hari itu. Disediakan. Kalau Indonesia berarti selama 5 hari ya. Perwakilan Indonesia Selama 10 sampai 15 karena Belanda belum datang. 11, 12, 13, 4 hari. 4 hari yang Indonesia. 2 hari ke Marapan. Oke. Siap. Oke. Dan di sini. Oke, siap. Ini bekas kamar-kamar dulu masyarakat Perundingan. Di sini terdapat 5 ruang kamar tidur. Di kanan ada 2 ruangan untuk disediakan anggota delegasi Republik Indonesia. Oh, delegasi Indonesia. Kecuali Pak Sultan Syahrir, ketua delegasi dari kita, tidak di sini. Oh. Boleh ditempatkan satu rumah belakang Hotel Linggarjati. Oh, yang di sana itu. Yang di sana bawah. di bawah. Oke. Dan kita
bisa melihat koleksi-koleksi ini walaupun duplikat, ini menggambarkan suasana lama. Iya, benar. Tempo dulu. Mulai dari itu ya, pembatas ruangan itu ya. Itu bahala banget. Ini kebetulan udah duplikat semuanya di semua kamar ini. Duplikat juga, lemarinya juga itu kan, Mas, itu kan. Ini barang-barang duplikat ini mulai datang ke sini dari tahun 1980. Oh, ya udah lama juga kan, Pak. Lumayan. Udah ya masuk cagar budaya nanti ya. Cagar budaya? Iya ya, karena udah lama banget ya. Karena ini merupakan cagar budaya Nasional. yang dikenal oleh internasional. Karena apa? Karena pertama kali bangsa negara kita Republik Indonesia ini mendapat pengakuan kedaulatan walaupun secara de facto dari hasil pemilihan Linggarjati. Itu sih enggak sih, itu ada motor sampingan. Itu ada motor gede juga sampingan tuh. Itu parkir di situ. Oh, yang tamu tadi nih ya? Oh, tamu ini nih yang tadi nih. Itu mukanya kayak familiar ya? Tamu yang tadi itu ya? Kayaknya. Ya, siapa ya, Pak? Artis kah, Pak? Kayaknya ya, Pak. Apa ya? Oh ya. Ini ada foto orang Belanda di sini, Pak. Oke, orang Belanda. Ini foto orang yang punya rumah ini pada awalnya. Oh gitu. Dia posisinya sebagai apa, Pak? Tuan tanah atau pegawai Belanda atau apa, Pak? Pemborong. Oh, pemborong. Dia merangkap arsitek juga. Oh gitu. Beliau ini katanya waktu dulu punya beberapa buah sepek. Oh gitu. PT ya, kontraktor. Kontraktor. Kalau bahasa kampung mah pemborong gitu ya. Kontraktor. Oke. Kalaupun secara singkat cerita atau sejarah dari Gedung Kuningan Linggarjati ini, kita berdasarkan keterangan dari para saksi hidup bahwa dahulu para saksi hidup menceritakan sekitar tahun 1918 waktu itu di lokasi ini, di tempat kita berdiri ini awalnya ada sebuah rumah gubuk. Rumah gubuk Yang ditempati oleh seorang janda namanya Ibu Jasitem. Ibu Jasitem. Warga desa Linggarjati ini. Ini Linggarjati apa Linggajati, Pak, yang bener berarti? Kalau nama desanya itu Desa Linggarjati. Oh, Linggajati. Memang dahulu sampai saat ini pun yang masih terkenal itu Linggarjati dan Linggarjati. Tapi kalau lebih tepatnya nama desanya Linggarjati. Linggajati. Memang dulu tidak hanya dinamakan Linggarjati aja, tapi ada juga Linggarjati, Oh gitu. Lingajati, Lingajati dan Linggarjati. Lingarjati. Nah, nama-nama ini berkaitan erat penamaan desa ini dengan kisahnya Wali Songo, 9 wali setelah mengadakan musyawarah di pertengahan Gunung Cermai sana. Sampai saat ini petilasannya masih ada. Sunan Gunung Jati itu. Sunan Tidak Gunung hanya Jati Sunan kan? Gunung Jati, Sunan Dan Bonang, lainnya. Sunan Bonang bermusyawarah di Oh, pertengahan. saya waktu itu ke sana, makam Sunan Gunung Jati. Ke Gunung Cermai. Belum ke Gunung Cermai, yang di Cirebon dulu, Oh, Pak. di Cirebon itu di sana. Jadi mah saya cerita tentang sejarah dari namanya. Oh, namanya. Oh. Berarti dari sini ke petilasannya jauh nggak, Pak? Lumayan jauh. Ada 30 kilo? Kurang lebih 15 kilo. Oh, berarti sekitar ya nggak nyampe 30 menit ya. Nanjak terus. Tapi rame, Pak. Enggak. Oh, sepi. Bukan tempat wisata. Bukan. Oh, ya kalau sepi saya enggak. Kalau tempat wisata saya ke sana, Pak. Sepi. Karena kan biasanya kalau tempat kayak gitu petilasan, kalau kita bukan warga lokal kita dilarang masuk gitu kan. Pasti ada kuncinya. Harus sama kuncen. Nah, nama desa Linggajati ini diambil dari kata linggi. Linggih. Artinya Duduk. duduk. Jatinya ilmu yang sejati. Oke. Kemudian nama Linggarjatinya ini diambil dari kata linggar, meninggalkan atau pergi. Meninggalkan ilmu sejati. Lingajati diambil dari kata nalingaken, melihat atau mengawasi ilmu sejati. Nah, Linggarjatinya diambil dari kata linggar yang artinya merahasiakan ilmu sejati. Oke. Nah, kembali ke sejarah singkat tentang rumah ini. Pada tahun 1921 Ibu Jasitem ini nikah
dengan seorang bangsa Belanda bernama Tuan Wilhelm. Kemudian dirombak yang tadinya gubuk menjadi rumah semi permanen sebagai tempat tinggal mereka. Setelah itu pada tahun 1930 dijual, inilah yang membelinya Tuan Van Os, atau lengkapnya Mr. Jacobus Johannes Van Os. Kemudian diperluas, dibangunlah menjadi seperti ini. Ibu Jasitan karena rumah dan tanahnya sudah dijual, tidak punya hak kepemilikan lagi, sehingga beliau dibawa oleh suaminya menetap di Belanda. Oh gitu. Meninggal pula di Belanda karena tidak punya keturunan, sehingga silsilah keluarga jadi Stop. Stop. Udah, oke. Ini bentuknya. Bentuk seperti ini setelah dibangun oleh beliau. Oleh siapa ini? Van Kos. Van Kos. Dulu masyarakat sekitar sini memanggil beliau dengan panggilan Tuan Kos. Tuan Kos. Di tahun 1935 dikontrak oleh seorang bangsa Belanda bernama Theo Witsker dan dijadikan hotel namanya Rustol. Oh ini. Kepemilikan tetap beliau karena masih dikontrak. Kontrak ya. Dibeli. Pada zaman penjajahan Jepang, sejak tahun 1942 direbut oleh Jepang, diganti namanya dengan nama Hotel Hokkai Ryokan. Apa? Hotel? Hokkai Ryokan. Hah? Pak? Apa Pak? Hokkai Ryokan. Hokkai Ryokan. Ya. Oh Hokkai Ryokan. Itu nama Jepang. Oh nama Jepang. Waktu Hokkai masa Ryokan. Pendudukan Jepang. Ah. Kemudian setelahnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, gedung ini diberi nama Hotel Merdeka. Oh jadi ini Hotel Merdeka itu ini Pak, Museum Linggarjati ini. Oh. Nah pada tahun 1946, pada waktu akan diadakannya perundingan lanjutan, dikarenakan waktu perundingan di Belanda, di kota Pulau Belanda belum ada kesepakatan, sehingga menyebabkan terjadinya konflik senjata atau perang, sehingga Lord Fuller setelah menggantikan Archibald Krieger mempertemukan tokoh kita dengan Belanda di Jakarta, tepatnya di Gedung Konsulat Inggris, untuk diadakan perundingan gencatan senjata. Dihasilkanlah gencatan senjata. Padahal Inggris juga sepihak sama Belanda sama US kan. Kemudian setelah sampai gencatan senjata, akan diadakan perundingan lanjutan yang jadi masalahnya tempat waktu itu. Sementara Belanda ingin supaya berundingnya bertempat di Jakarta. Pihak kita Republik Indonesia keberatan di Jakarta karena Jakarta sudah dikuasai Belanda dan sekutu. Nah kita menawarkan kepada Belanda supaya berunding di Yogyakarta. Belanda keberatan. Pertimbangannya karena Jogja merupakan ibu kota sementara Republik Indonesia, sudah pasti menjadi basis utama pertahanan tentara pejuang Indonesia. Jadi mereka masih sama mengkhawatirkan keamanan dan keselamatan para petinggi mereka juga. Nah kemudian oleh Ibu Maria Ulfa, beliau adalah seorang anak mantan Bupati Kuningan yang waktu itu masih menjabat, waktu itu menjabat sebagai Menteri Sosial pertama Republik Indonesia, menyarankan supaya perundingan dilaksanakan di Linggarjati. Di Linggarjati ada sebuah tempat peristirahatan bernama Hotel Merdeka. Ini nih ya. Ini ya ternyata. Yang ditunjang oleh hawanya sejuk, nyaman, karena lokasinya ini di kaki Gunung Cermai. Ini ternyata Hotel Merdeka. Saya dari dulu pernah ke Kuningan berapa kali cari Hotel Merdeka itu nggak ada Pak. Di Google Maps nggak ada kan. Ternyata ini Museum Linggarjati, ini Hotel Merdeka. Saya baru tahu. Itulah sebagai referensi atau pertimbangan dipilihnya sebagai tempat perundingan karena bukan rumah pribadi, tapi sebuah tempat peristirahatan yang nyaman. Oke siap. Kemudian setelah selesai perundingan di sini menghasilkan naskah persejarah Linggarjati tadi, sehingga sampai saat ini rumah ini disebut dengan Gedung Perundingan Linggarjati. Bukan Hotel Merdeka. Iya. Oke. Ya dari peristiwa besar itu. Peristiwa bersejarah. Kemudian setelah dibuka tempat perundingan antara tahun 1948 hingga tahun 1950 ditempati sebagai markas militer tentara Belanda waktu agresi kedua Belanda. Oh, gitu. Kemudian setelahnya selesai serah terima kekuasaan dari kerajaan Belanda ke Indonesia Serikat, tentara Belanda yang tadinya di sini balik lagi ke negaranya kosong, tidak bertuan, sehingga masyarakat sekitar sini mengambil semua barang-barang yang ada di sini, termasuk lampu juga mereka ambil oleh warga karena kosong terbakar. Daripada rusak keluar, mending dipakai aja di rumah. Nah karena kosong, antara tahun 1950 sampai 75 kurang lebih 25 tahun jadi sekolah SD, sekolah dasar lagi Linggarjati.
dulu mah SR. Oh, pernah di sini. Mungkin kalau gedung ini tidak dipakai sekolah, tempat belajar mengajar, mungkin ini hilang semua, tidak ada, diruntuhkan. Berhubung jadi aslinya jadi tetap dijaga. Nah kemudian tahun 1975 ke sini kedatangan Muhammad Hatta bersama Ibu Sahrir yang mengatakan bahwa gedung ini akan direnovasi atau dipugar oleh Pertamina, tetapi Pertamina hanya sampai pada pembangunan gedung SD saja. Nah barulah tahun 1976 karena kondisi gedung ini mengalami kerusakan yang mungkin cukup parah, maka di belakang sebagian ambruk, maka diserahkan oleh pemerintah kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk dipugar dan dijadikan museum memorial sampai saat ini. Kemudian setelahnya selesai perbaikan, dicari lagi barang-barang yang ada di sini dengan dibantu oleh saksi hidup. Petugas pemerintah memberikan pencerahan, akhirnya mereka sadar dan mau mengembalikan lagi. Berhasil terkumpul barang-barang koleksi yang aslinya 20%. 20%. 80% juga ada. Tapi banyak lagi. Tapi banyak 20%. Nah kemudian seperti ini ada koran, ini koran zaman dahulu dalam bahasa Belanda dan Indonesia. Ini koran zaman tahun 1947. Ini sebagai salah satu koleksi. Asli. Mantap. Kemudian untuk kamar tidur Indonesia ini juga sama. Suasananya mirip, beda. Oh ya sama. Oke, cuma ini lebih sempit. Terus ini? Dan inilah ketua delegasi Belanda menginap di sini. Ngeberantem mereka, Pak? Enggak. Ini lebih luas ya? Mereka nggak ribut kayak gini, Pak? Cuma beda kayak gini, Pak? Berdasarkan cerita saksi hidup kayak gitu. Ributnya hanya waktu perundingan saja, tetapi ribut adu argumen saja. Kok nggak ada yang sampai pukul-pukulan gitu ya? Walaupun beda ras Eropa dan ras Ya, Asia Indonesia. antara penjajah dan yang dijajahkan. Nggak kayak sekarang. Kalau saya mah yang waktu itu berunding mungkin saya udah habis ini nih kan yang dari Belanda itu kan, Pak. Nah, itu banyak motor gede di luar ya, Pak? Ya itu kayaknya pada datang. Wah, itu Harley itu gede-gede banget. Apa kurang tahu lah. Dadakan kayak biasanya suka dadakan. Dadakan mampir ke sini mungkin kayak saya. Foto bersama. Ah, saya nanti foto ya, Pak, di sana. Saya ingat foto orangnya. Oh, kayak saya ya, Pak? Cuman itu mah nggak berkumis. Iya, nggak berkumis. Profesor Insinyur Wesher. Bacanya apa, Pak? Hermehon. Kita kayak, mohon maaf. Bersama sekretarisnya di sini. Oh, kayak gitu. Nah inilah foto Ibu Maria Ulfa. Oh iya, yang tadi ceritain di kamar sebelah sana. Ini orang Indonesia asli yang menikah dengan Belanda tadi dia, Pak. Bukan. Oh, bukan ya? Yang memberi saran supaya berunding. Oh iya, sorry. Yang memberi saran berunding di sini di Linggarjati di Hotel Merdeka. Ibu Maria Ulfa. Ibu Maria Ulfa. Karena Indonesia nggak mau di Jakarta karena Jakarta dikuasai Belanda. Belanda nggak mau di Jogja karena Jogja dikuasai Indonesia. Akhirnya Ibu Maria Ulfa menyarankan perundingan di sini, Hotel Merdeka di Linggarjati. Gitu ya, Pak? Oke. Kemudian ini untuk disediakan untuk anggota delegasi Belandanya. Oh, gitu. Dengan 2 ruang kamar tidur. Walaupun sudah disediakan dengan 2 ruang kamar tidur, para anggota delegasi Belanda, juga anggota delegasi Indonesia. Pertama, anggota delegasi Belanda, walaupun sudah disediakan di sini, mereka tidak mau tidur di sini. Kenapa, Pak? Memilih di kapal, mungkin kurang nyaman. Oh, kayak gitu. Sama halnya dengan Indonesia. Takut juga mungkin ya, mau di itu. Mungkin mereka Saling curiga kan? Nah, itulah mungkin. Gitu ya. Kayak saya tadi ya. Enakan di kapal aja lah gitu. Di kapal yang sedang berlabuh di Cirebon. Oh, di Cirebon. Belanda. Padahal sini Cirebon kan jauh ya, Pak? Ya, mungkin sekitar kurang lebih 1 jam. Zaman sekarang. Zaman baheula kan kendaraannya kan masih otok gitu kan. Yang diputar. Iya kan? Baru nyala. Sama halnya Indonesia. Walaupun disediakan dengan 2 kamar, tapi tidak selalu di sini. Ada pula yang bersama Sultan Syahrir. Oh, di sana. Di ramainya di sana. Di hotel apa ya? Dulu itu Wisma Indonesia. Wisma Indonesia yang di Kuningan. Oke. Awalnya sih rumah orang Cina katanya. Oh gitu.
waktu masa-masa perjuangan kemerdekaan dipakai sebagai Wisma Indonesia. Oke. Kita gasken lagi Pak. Gas kemana? Mereka juga tidurnya di kapal ya di sini. Jadi yang ini pagi datang, sore atau malam hari pulang ke Cirebon. Oh gitu. Mungkin Belanda juga merasa khawatir kalau tetap berkumpul di sini, nanti draft apa yang akan disampaikan kepada Indonesia, sebaliknya draft apa yang akan diusulkan Indonesia kepada Belanda bisa langsung datang. Bocor ya? Iya. Nah, kemudian di ruangan bagian kanan kita bisa lihat barang koleksi yang aslinya. Buat konten? iya. Nah ini barangkali inilah fotonya, foto kedatangan delegasi Belanda tanggal 11 November. Oh pakainya pesawat amfibi ya Pak? Iya. Oh di Cirebon sana. Ini gedungnya yang dulu ini. Iya. Ini suasana tanggal 10 November tempatnya. Merdeka Hotel. Oke siap. Ini barang-barang koleksi yang asli. Oh masih ada di sini? Selain piano dan kursi hijau tadi, ini barang-barang asli. Saya yakin ini asli itu pasti. Ini kalau di lemari kaca ini yang bukan aslinya, yang bukan pertama bendera. Ya itu pasti. Kemudian piringan, ada piringan yang motifnya biru itu cuman kenang-kenangan dari kedutaan besar Belanda. Gitu. Kemudian guci-guci kecil bukan aslinya. Bukan. Kemudian Yang bawah itu plakat. Oh plakat. Gak ada yang asli Pak? Kenang-kenangan dari kebanyakan sekolah dan perguruan tinggi. Oh gitu. Lemarinya asli Pak? Yang ini? Nah ini yang lamanya. Yang asli? Oh Ini iya. yang lama, yang tadi kamar kami itu. Oke siap. Nah seperti meja ini, sepintas kayak meja untuk makan, tapi kata saksi itu meja inilah yang dulu dipakai oleh Tulen. Oh yang di Roma duduk 4 orang itu ya? Kursinya tinggal 2, semuanya tadinya ada 4, tapi hanya 2 yang bisa Diselamatkan. kembali lagi. Ini udah dikasih obat berarti apa biar awet ya? Ya, Udah dikasih obat biar awet. iya benar. Untuk pelestarian. Ini dulu rumah saya tehelnya juga kayak gini Pak. Nah rumah saya rumah dari zaman Dulu ya. aslinya dari zaman Ini dari zaman Belanda saya. Tehelnya kayak gini nih. persis ya. Sama persis. Makanya saya jadi ingat masa kecil gitu. Terus kayak gini nih. Yang Kayak gini juga nih. Kayak gini juga nih, kuning-kuning kayak gini nih. Sama nih kayak gini. Pak kursi yang hitam ini kata saksi hidup hanya 4 buah yang bisa diselamatkan dan kembali lagi. Oh gitu. Kesemuanya ada 9 kursi yang pernah dipakai oleh para peserta perundingan. Oke. Kemudian di ujung sana itu ruangan yang dulu digunakan dalam rangka pertemuan berdua antara presiden dan Ini kamar mandi. kamar mandinya ini salah satu koleksinya. Asli nih, Pak. Iya. Nah, hanya perawatan saja yang dari kaca. Kaca juga zaman Bahelau juga kan, Pak? Model gitu, model lama kan. Dulu ini orang Belanda udah pada pakai septic tank belum, Pak? Atau dialirkan kemana kayak gitu? Pakai. Oh, berarti sistem septic tank dari zaman Bahelau itu ya? Di sini. Oh, ada septic tank. Ini? Ini. Oh. Kok ini keramiknya warnanya beda ya, Pak? Iya. Yang asli yang mana? Mungkin variasi. Oh, variasi. Nah, ini di sini ada. Oh, septic tank. Tapi Besar. udah nggak fungsi ya? Fungsi. Oh, masih fungsi? Masih fungsi. Dari zaman Belanda itu? Ini pisah toiletnya. Tadi khusus buat mandi. Oh, gitu. Inilah ruangan yang dipakai Presiden Soekarno. Kebetulan ini alhamdulillah kursinya ini sama dengan di depan. Asli? Wah, mantap. Asli. Oke. Sana apa, Pak? Dan ini ada lagi ruangan kamar tidur yang dulu digunakan sebagai tempat istirahat penengah perundingan. Oh, si ini. Oh, gila. Silot. Oke. Ini tidurnya di sini. Kalau si inilah tidurnya asli di sini ya, Pak? Di sini. Enggak. Selama 3 malam. 3 malam. 4 hari ada di sini. Karena orang Inggris ini ngakunya sebagai Penengah. penengah, jadi merasa lebih nyaman. Juga Inggris kan waktu itu Sama-sama
ingin membantu Indonesia juga membantu Belanda. Ya walaupun aslinya kan Ya, itu kalau juga kan. mungkin nggak terlalu amat Iya. karena sama-sama sekutu. Kan tadinya sudah terjalin kesepakatan. Setelah Jepang kalah, Inggris berjanji akan mengembalikan lagi kekuasaan dia Belanda. Nih, bagus banget ya Pak. Ya, Cakep banget ya. sepertilah suasana. Ini luasnya segini nih Pak. Ya, ini kalau luas tanahnya ada sekitar 2,4 hektar. Itu jalan ke sana kemana Pak? Cirebon. Ke Cirebon bisa, Oh, ke gitu. Majalengka bisa. Oh Majalengka. Majalengka nanti di situ ada pertigaan, ada itunya papan. Oh yang pertigaan apa namanya sana ya? Saya Kalau lupa. ke kanan ke Cirebon. Cirebon, melalui Sumber, masuk Sumber. Ya Sumber. Kalau ke Kiri Majalengka. Majalengka. Oke ini gedungnya ya, cakep banget. Ini bangunan saja memiliki luas 1052 meter persegi. Lupa saya pengen